Halo sahabat Medi, bertemu lagi dengan Medi. Kali ini Medi akan perkenalkan lebih dalam apa itu rumah terapi medical hacking dari owner sekaligus terapis profesionalnya langsung loh, yaitu Bunda Fitri. Yuk kita tanya apa itu rumah terapi medical hacking? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, saya dari rumah terapi medical hacking. Mungkin teman-teman semua ingin tahu apa sih itu medical hacking. Sekira saya di awal akan memperkenalkan dulu nih, apa sih rumah terapi medical hacking itu. Nah, rumah terapi medical hacking itu adalah rumah terapi yang berbasis terapi penyembuhan dengan menggunakan 3 spesialistik, yaitu ortopedi, hematologi, dan neurologi, di mana metode terapinya itu berbasis secara holistik menyeluruh, dan treatment-treatment yang digunakan itu juga akan memberikan dampak yang positif terhadap si pasien itu sendiri. Nah, apa aja sih yang bisa dibantu di rumah terapi medical hacking ini? Salah satunya yang menjadi penyakit yang sampai hari ini banyak berdatangan, yaitu stroke, jantung, anak berkebutuhan khusus, itu macam-macam ya. Ada yang autis, ada yang speech delay, ada yang cerebral palsy, terus ada yang MAH, lambung, GERD, jantung, terus ada juga promil, dan ada juga yang berbasis kepada healing terapi. Healing terapi itu berbasis pada psikologi emosional yang nantinya bisa kita bantu di medical hacking itu sendiri. Nah, itu tadi apa saja yang dapat diatasi dengan terapi medical hacking. Medical hacking adalah metode penyembuhan berbasis terapi dengan kombinasi spesialistik ortopedi, neurologi, hematologi, di mana metode yang kita gunakan sama sekali tidak menggunakan perlengkapan medis, baik operasi ataupun obat-obatan. Yuk, sekarang kita tanya Bunda, kira-kira apa saja penyakit yang bisa rumah terapi medical hacking bantu sembuhkan? Nah, sobat saya semua pasti bertanya dong, apa aja sih yang bisa dibantu di rumah terapi medical hacking ini? Nah, rumah terapi medical hacking ini insya Allah bisa membantu berbagai macam keluhan penyakit. Salah satu diantaranya yang sampai hari ini banyak berdatangan yaitu jantung, stroke, anak berkebutuhan khusus, ada autis, cerebral palsy, speech delay, dan banyak yang lainnya. Setelah itu ada MAH atau GERD, terus ada prostat, ada promil, ada yang berbasis kepada healing. Nah, healing ini lebih kepada psikologi emosi. Nah, mungkin ada emosi yang marah, atau emosi menyendiri, atau insecure. Nah, itu juga insya Allah bisa kita bantu di rumah terapi medical hacking. Mungkin sobat saya semua melihat ada lagi nggak ya yang bisa dibantu di sini. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu, teman semua bisa lihat link di bawah ini. Di sini ada YouTube medical hacking, yaitu RS Medical Hacking. Teman-teman bisa datang ke sana, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa melihat banyak banget testimoni di sana. Teman-teman bisa lihat ada nggak sih yang bisa dibantu di sini sesuai dengan keluhan penyakit sobat-sobat semuanya. Nah, silakan masuk ke YouTube, cek di rumah terapi medical hacking di beranda di bawah ini, oke? Wah, ternyata di medical hacking dapat membantu sahabat Medi untuk menyembuhkan banyak penyakit, seperti penyakit jantung, cerebral palsy, retardasi mental, Down syndrome, autism, ginjal, dan juga yang berkaitan dengan healing. Lalu, kira-kira metode seperti apa ya yang digunakan medical hacking dalam menyembuhkan pasien? Pasti dong, sobat sehat semuanya bertanya, apa sih metode yang digunakan oleh medical hacking itu? Nah, metode yang digunakan oleh medical hacking itu namanya metode biomekanikal. Nah, metode biomekanikal itu adalah metode gerakan khusus di mana nantinya gerakan itu akan diberikan kepada pasien berdasarkan hasil diagnosa yang sudah dilakukan oleh terapis kita. Sebenarnya secara natural, tubuh kita sendiri ini kan Allah ciptakan sebaik-baiknya ciptaan. Nah, sebenarnya manusia itu secara alami, secara naluri itu bisa memperbaiki tubuhnya sendiri kalau tahu caranya. Nah, caranya seperti apa? Tentu dong harus melalui proses diagnosa, anamnesa, sehingga bisa disimpulkan dan ditegakkan sebuah treatment yang akan dilakukan oleh pasien itu sendiri. Rumah terapi medical hacking menggunakan metode biomekanikal, yaitu metode dengan gerakan khusus di mana nantinya gerakan tersebut akan dilakukan terhadap pasien yang sudah didiagnosa oleh terapi medical hacking, di mana gerakan yang diberikan adalah gerakan yang akan memperbaiki kinerja saraf agar kembali seperti semula, sehingga saraf akan memperbaiki fungsinya.
Lalu berapa lama progres atau hasil yang dapat dirasakan oleh pasien setelah dilakukannya terapi tersebut ya Bunda? Nah, mungkin bukan hanya itu dong yang ingin ditanyakan. Oke, metodenya kita sudah tahu. Kira-kira berapa lama ya proses kesembuhan atau proses progres yang akan dirasakan sehingga berdampak pada pasien? Nah, progres atau hasil yang didapatkan oleh pasien itu sendiri itu berapa lamanya tergantung dari ketika pertama kali pasien itu datang. Karena faktor dari lamanya sakit, usia pasien, sudah tua atau masih muda, masih bertenaga atau sudah tidak bertenaga, itu sangat menentukan sekali hasil dari berapa lama proses yang akan dilakukan. Tentunya salah satu faktor utamanya adalah semangat. Ketika pasien itu dengan sangat semangat, dengan sangat antusias untuk sehat dari penyakit yang ia alami hari ini, itu akan menentukan progres dan hasil yang sangat signifikan, biasanya berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan sampai hari ini. Pasien dengan keluhan yang bisa dikatakan sangat berat, tapi dia punya keinginan sembuh yang sangat luar biasa, itu hasilnya bisa mengalahkan pasien yang sakitnya dalam waktu yang tidak lama, mungkin baru sebulan 2 bulan, tapi sudah hopeless, sudah merasa tidak punya harapan sama sekali. Nah, itu sangat berbeda jauh sekali teman-teman sobat sehat semuanya. Contohnya saja pasien yang datang ke tempat kita itu dengan keluhan stroke. Nah, stroke ini sendiri beraneka ragam loh sobat sehat semuanya. Ada yang stroke-nya tidak bisa berjalan, ada jalannya terseret, ada yang tertidur, ada yang di kursi roda, ada yang harus dipapa. Nah, beraneka ragam pasien yang datang ke tempat kita itu akan menentukan berapa lama proses terapi yang akan dilakukan. Nah, jadi sobat sehat semuanya ketika bertanya berapa lama sih terapi di sini, kita harus melakukan proses diagnosa dulu. Nah, karena banyak faktor yang akan ditanyakan di sana. Sudah berapa lama sakitnya? Tentu dong berbeda. Orang yang sakitnya 1 minggu dengan sakitnya 3 bulan tentu berbeda treatmentnya. Dan proses terapinya juga akan berbeda. Pastinya semua proses kesembuhan dan ikhtiar yang kita lakukan tentunya tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pastinya memberikan kesembuhan kepada pasien-pasien yang sudah terapi di medical hacking. Karena kita hanya sebagai perantara yang Allah titipkan sedikit ilmu untuk membantu sobat sehat semuanya ketika terapi di rumah terapi medical hacking. Nah, ini sekilas tentang perkenalan rumah terapi medical hacking. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan, sudah melihat. Mungkin ada sekilas pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan berdasarkan keluhan atau penyakit yang saat ini dialami oleh keluarga, saudara, sanak famili. Teman-teman boleh bertanya melalui link di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.